Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Pemirsa Firasat Doa Karomah Ki Kampung nyampitani, mudah-mudahan ingkang ningali niki muga-muga TikTok atau YouTube muga-muga rezekine jembar lan cita-citane sing sae dikabulaken kalian Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengawasan hari ini membahas masalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mukjizat Rasul itu sesuatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, itu mukjizat. Enten banyak kelebihan-kelebihan yang mulia diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, nabinya, bukan Rasul. Kalau Rasul mukjizat, kalau diberikan kepada nabinya yaitu irhasot. Nah, kalau kelebihan-kelebihan dan kemuliaan kelebihan yang diberikan kepada para ulama dan kiai itu namanya karomah. Jadi tiga inilah yang dia terangkan. Insya Allah sekarang pertama menerangkan mukjizat baginda Rasulullah SAW. Mukjizat pertama insyikokul qamar. Insyikokul qamar itu Rasulullah dimintai Raja Habib bin Malik dari Yaman. Waktu itu mendengar bahwa di Mekah ada seorang Rasul namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Habib bin Malik datang ke Mekah, ketemu dengan Abu Sofyan, maka tanya kepada Abu Sofyan, bagaimana sifat Muhammad itu? Oh, Muhammad itu kamu harus tanya kepada Abu Thalib, paman Rasul. Setelah tanya Abu Thalib, ada Rasulullah itu adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Dan dia adalah Rasul. Bawa ke sini. Maka Rasulullah diajak ke perbatasan, yaitu dekat Mekah, yaitu dekat Mekah dan Madinah. Maka berhenti di daerah Abtah. Abtah itu dekat dengan Jabal Qubais. Jabal Qubais itu juga dekat dengan Masjidil Haram. Maka ketika Raja Habib bin Malik ini nunduk kepada baginda Rasul, kalau kamu Rasul benar, maka tolonglah rembulan itu belahlah. Makanya di sini diperintah insyikokul qamar, membelah rembulan. Maka Rasulullah SAW setelah itu sholat 2 rakaat di Jabal Qubais. Jadi Rasul kalau minta kepada Allah itu semuanya dengan cara sholat dan berdoa, bukan cara macam-macam. Sholat 2 rakaat di Jabal Qubais. Baginda Rasulullah SAW maka menduding ke atas, bulan itu menjadi belah, turun ke bumi dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qad aflaha man shadaqaka wa qad khaba man khalafaka. Itu berbunyi begitu. Nah, di situ disaksikan banyak ya, Abu Jahal, Abu Sofyan, para abu-abu itu. Tapi Abu Jahal, kamu gak percaya Raja Habib bin Malik ini sihir Muhammad? Maka Raja Habib bin Malik ditambah satu lagi, kamu pulanglah, anakmu di rumah itu sudah dipasang tangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Raja Habib bin Malik di Yaman itu anaknya itu perempuan yang jadi nggak punya tangan.
nggak punya tangan dua. Kait mulai lahir, wallahu alam, memang itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi setelah itu pulang, Raja Khabib bin Malik dari rumah sudah kelihatan anaknya ada tangannya. Siapa yang ngajari nak? Seorang yang pakai jubah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga Raja Khabib bin Malik pun ia masuk Islam. Ini tuntutan Raja Khabib bin Malik dari Yaman, bahwa kalau Rasulullah bisa membelah bulan, maka dibelahlah dengan sholat 2 rakaat di Jabal Qubais. Pemirsa firasat doa dan karomah, memang suatu tanda-tanda kebesaran Allah itu kalau dibarengi dengan hidayah Allah, maka dia sudah masuk Islam. Tapi Abu Jahal tetap nggak masuk Islam, memang tidak mendapat hidayah Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW yaitu dituntut oleh sahabat minta air waktu itu di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu mikot haji, jurusan ke Madinah. Itu masjidnya yang agak istilahnya nggak begitu baik, biasa sholat rakaat terus kita umroh. Di Hudaybiyah inilah Rasulullah dituntut sahabatnya minta air. Maka keluarlah air itu dari jari jemari. Jadi dari driji Rasulullah SAW itu keluar air untuk wudhu. Untuk wudhu cukup semua, untuk minum cukup semua. Bahkan ada salah satu sahabat yang mengatakan ada yang ambil untuk jinabat. Coba, ada salah satu sahabat itu ada yang mengatakan begitu. Jadi mukjizat baginda Rasul itu yang namanya air keluar dari jemari Rasulullah SAW. Kalau mukjizat Nabi Musa itu ada batu keluar air, dari batu keluar airnya, itu mukjizat Nabi Musa dituntut oleh kaumnya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad dimintai oleh sahabat, keluarlah dari jemari ini, yaitu air untuk wudhu, untuk minum cukup. Cuma ada ulama yang berkata mungkin juga ada yang untuk mandi jinabat. Wallahu alam bisawab. Ini yang kedua. Jadi Rasul dituntut oleh sahabat dimintai keluarlah air dari jari jemari. Yang ketiga yaitu mimbar Rasulullah SAW itu pernah menangis. Jadi Rasul itu punya mimbar dari Papa Kurma, terus dibikinkan orang sahabat, yaitu kayu yang baik. Terus mimbar kurma itu dari daun kurma itu nggak dipakai, di sebelahnya itu nggak dipakai. Kan kalau ada masjid yang mimbarnya kurang baik biasanya diganti, itu diganti yang baik, mimbarnya yang lama kan tidak dipakai. Maka Rasulullah SAW waktu itu nggak pakai mimbar dari Papa Kurma itu. Coba, Papa Kurma itu menangis. Seandainya tidak bertingkah Rasulullah, tenang, kamu sudah juga mendapat syafaat. Maka berhentilah, yaitu Papa Kurma itu menangis. Nah, ini mukjizat Rasulullah SAW. Contoh Rasulullah SAW mendengar, itu mukjizat. Orang yang disiksa dalam kubur, orang disiksa di dalam kubur itu Rasulullah berhenti mengambil Papa Kurma. Papa Kurma ini disikar jadi dua, ditancapkan di makamnya orang yang disiksa itu. Itu bisa berhenti. Selama Papa Kurma ini masih basah, maka dia mendapat keringanan siksaan itu. Waktu itu orang yang kencing gak pernah cawi. Makanya kalau sama sedaya nek kencing nggih kudu cawi. Kalau nggak ada air, orang lagi ya dengan batu, 7 batu yang kasar-kasar itu untuk cawi. Ini toharo penting sekali. Lah orang yang tidak pernah bersuci tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam siksaan kubur. Maka diberi Papa Kurma oleh baginda Rasul meringankan beban siksaan itu. Inilah 3 mukjizat Rasul yang kita terangkan
Selanjutnya banyak mukjizat-mukjizat di Rasul, kurang lebih ribuan. Tapi ini kita cuplik 3 ini. Mudah-mudahan yang melihat, yang dari TikTok atau dari YouTube, mudah-mudahan diberi Allah barokah. Kalau ada benarnya, saya dakwah sedikit-sedikit ke kampung Nyambi tadi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada benarnya. Kalau ada salahnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.